Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Senior Lin, silahkan, ibu telah menunggu senior di dalam. Ucap anak tertua dari Fu Yuan. Kamu sudah besar juga ya. Waktu memang berjalan sangat cepat, desah Lin Tian sambil melihat anak tertua Fu Yuan yang sudah dewasa itu. Anak tertua Fu Yuan sedikit malu saat menatap Lin Tian, karena waktu dia kecil, dia selalu mengikuti Lin Tian dan memanggilnya paman. Tetapi itu telah berubah waktu dia sudah dewasa, dan juga sudah punya keluarga. Lin Tian melarangnya untuk memanggil paman, itu demi menutupi dirinya dari anak-anaknya itu. Jadi, dia memanggil Lin Tian dengan sebutan senior. Lin Tian berjalan masuk ke dalam kamar Fu Yuan, dan terlihat di tempat tidur ada seorang wanita tua dengan wajah yang sudah keriput, yang sedang berbaring dengan lemah di sana. "Yuan, aku datang," ucap Lin Tian dengan tersenyum lembut kepada wanita tua itu. Wanita tua itu melihat Lin Tian dengan sangat bahagia, dan bahkan dia sampai menangis. Karena di saat-saat terakhirnya, dia masih bisa melihat Lin Tian dan wajah pemuda yang selalu membantunya, dan bahkan memberikan dirinya dukungan sampai sekarang. Dan bahkan jauh-jauh sebelumnya, waktu di saat dia menemukan pria itu pertama kali. Tentu saja, di atas kepala Lin Tian masih ada kucing putih kecil yang selalu tidur di kepala Lin Tian. Lin Tian segera mendekat, dan memegang tangan yang sudah keriput itu. Waktu itu, wanita ini adalah wanita yang cantik, dan juga pekerja keras. Lin Tian pun sudah menganggap wanita ini sebagai saudaranya sendiri sejak saat itu, lalu dia membantu dan meringankan beban yang ada di pundaknya itu. Dari 5-10 tahun yang lalu, energi yang ada di tubuhnya sudah pulih, dan itu sudah cukup untuk merobek ruang untuk kembali ke dunia dewa. Tetapi karena dia tahu kalau waktu Fu Yuan hidup hanya tersisa beberapa tahun lagi, dia pun mengurungkan niatnya dan tetap tinggal di sana. "Saudara Lin, aku senang bisa mengenalmu," ucap Fu Yuan dengan suara tuanya. Aku juga sama, kalau bukan karenamu, mungkin aku tidak akan bisa menikmati hidup indah di bumi ini," ucap Lin Tian sambil bercanda. "Hehehe, aku tahu kalau kamu bisa pergi kembali ke duniamu 10 tahun lalu. Tetapi kamu menundanya, itu pasti karena diriku bukan? Tapi aku merasa sangat senang dengan hal itu," ucap Fu Yuan dengan senyum sambil menangis. Lin Tian hanya terus memegang tangan Fu Yuan, lalu dia tersenyum dan mengangguk kepada Fu Yuan sebagai balasannya. "Saudara Lin, bagiku, kamu adalah kakak terbaik dalam hidupku. Meskipun diriku hanyalah anak tunggal, tapi sejak ada kamu, aku bisa merasakan kasih sayang seorang saudara. Jadi, terima kasih kakak Lin Tian telah hadir dalam hidupku ini," ucap Fu Yuan sambil menangis terseduh-seduh, tapi pandangannya sudah mulai kabur. Aku juga sangat senang memiliki adik perempuan yang pekerja keras sepertimu juga," balas Lin Tian. "Kakak, terima kasih, dan aku berharap kamu bisa bersatu dengan orang tuamu lagi secepatnya. Dan jika memang ada reinkarnasi, aku berharap bisa menjadi adikmu lagi," ucap Fu Yuan sebelum dia menutup matanya. Lin Tian sudah tahu, kalau Fu Yuan telah tiada. Tetapi dia bisa melihat bahwa, kalau wanita cantik yang dulu pernah menolongnya itu telah mati dengan wajah yang sangat indah, serta senyum yang terlihat cantik oleh Lin Tian. Lin Tian menghela nafas berat, dan hatinya juga merasa tenang sekarang. Meskipun Fu Yuan telah tiada, tapi kenangan dari wanita cantik itu masih ada di dalam hati Lin Tian. "Tidurlah dengan bahagia, adikku," ucap Lin Tian sambil mengelus kepala Fu Yuan yang sudah menutup matanya. Dia kemudian berdiri, dan berjalan ke arah anak tertua Fu Yuan.
Buatlah pemakaman yang bagus untuk ibumu, dan jangan kecewakan apa yang telah ibumu lakukan untuk keluarga Fu sampai sekarang, ucap Lin Tian sambil memegang pundak anak Fu Yuan. Percayalah paman, aku tidak akan pernah membuat ibu dan kamu menjadi malu, balas anak tertua Fu Yuan sambil berjanji kepada Lin Tian. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Lalu, sekarang keluarga Fu bergantung padamu, ucap Lin Tian. Paman ingin pergi. Kenapa harus pergi? Tanya anak tertua Fu Yuan dengan wajah berat. Karena baginya, Lin Tian sudah seperti keluarga sendiri. Setelah kedua orang tuanya sudah tidak ada, apalagi saat ini Lin Tian mengatakan kalau dia ingin pergi, wajah anak tertua Fu Yuan merasa sangat sedih. Fu Xiao, ini bukanlah tempatku, dan aku tidak boleh terlalu lama di sini, karena itu hanya akan membuat kamu dan keluargamu terlalu bergantung padaku, balas Lin Tian. Fu Xiao ingin menahan Lin Tian agar tetap di sini awalnya, tapi karena dia tahu kalau Lin Tian bukanlah manusia yang berasal dari dunia ini, dia akhirnya tidak menahan Lin Tian lagi. Lalu Fu Xiao berlutut di depan Lin Tian, sambil mengucapkan terima kasih dan bakti seorang anak padanya. Lin Tian sangat senang melihat sifat anak-anak Fu Yuan yang jujur dan juga menjunjung tinggi kebenaran, dan Fu Xiao adalah anak yang selalu dia manjakan di waktu Fu Xiao kecil. Apalagi, dialah yang memberikan nama Fu Xiao kepada anak tertua Fu Yuan itu. Lin Tian pergi dari rumah Fu Yuan, lalu dia langsung merobek ruang dan muncul di luar bumi. Lebih tepatnya, itu di tempat di mana dia jatuh pada 70 tahun yang lalu. Kakak, rantai sebab akibatmu sudah terputus, dan aku juga yakin setelah kamu kembali ke alam dewa, mungkin kamu akan maju ke tingkat kaisar, bahkan mungkin ke tingkat dewa, ucap bayi kecil yang ada di kepala Lin Tian. Lin Tian yang mendengar itu hanya tersenyum, karena dia juga tahu akan hal itu. Memang benar, dia kehilangan energinya saat muncul di bumi, tapi bukan berarti energi yang dia dapat di waktu masih berada di alam rahasia telah menghilang. Kekuatannya ini hanya ditekan, itu dikarenakan perbedaan energinya saja. Lalu energi dari dunia dewa dan bumi, itu jauh berbeda untuk dapat menggunakan kekuatannya, agar Lin Tian bisa merobek ruang. Lin Tian harus menyerap energi bumi, dan mencoba mengontrolnya. Jadi, apa yang dikatakan bayi kecil kepadanya juga tidak salah. Dia melihat ke arah bumi untuk sementara waktu, dan di wajah Lin Tian ada perasaan senang selama di bumi. Di sana, dia dapat dengan tenang menikmati hidupnya yang tanpa ada peperangan dan juga kejahatan. Tetapi bagaimanapun juga, itu bukanlah dunia tempat dia berasal, dan tidak baik jika dia terus berada di sana. Itu karena, mungkin akan merusak energi di bumi itu sendiri. Baiklah, sudah saatnya aku harus kembali. Lain kali, mungkin aku akan mengajak Suanyin dan Suer untuk liburan ke sini, ucap Lin Tian. Dia sempat merasakan tempat di mana dia membuang sebuah jimat dulu sebelum jatuh, dan setelah menemukannya, dia kemudian merobek ruang di sana, dan menghilang dari bumi. Di sebuah aula yang besar, di istana Kekaisaran Chu. Ayah, apakah kamu belum menemukan kakak Tian? Ucap Chu Xiaer dengan marah sambil menatap ayahnya. Di sana juga ada Chu Xiaer yang sedang menangis, setelah mendapatkan kabar kalau Lin Tian menghilang di alam rahasia. Setelah 3 bulan berlalu sejak alam rahasia ditutup, Lin Tian masih belum keluar dari alam rahasia itu. Chu Xiaer dengan sedih menatap ayahnya sambil membentak dan menyalahkan Kaisar Chu, karena dia telah memberikan perintah yang berbahaya bagi Lin Tian. Kaisar Chu hanya dapat menghela nafas dengan berat, ketika dia melihat 2 putrinya yang masih marah terhadap dirinya. Setiap hari sejak keluar dari alam rahasia, kedua putrinya akan terus menanyakan perkembangan dari pencarian Kaisar Chu. Sebenarnya,
Kaisar Chu juga sudah memerintahkan agar ada yang menjaga tempat masuk alam rahasia itu, serta mencari ke seluruh benua selatan. Karena dia takut, kalau Lin Tian keluar di tempat lain di sekitar benua selatan. Nak, tenanglah, aku yakin kalau Tian Lin akan baik-baik saja. Lagi pula, dia adalah pemuda yang kuat, ucap Kaisar Chu yang mencoba untuk menghibur kedua anak perempuannya itu. Tetapi keduanya tetap tidak percaya dengan ayahnya itu, lalu dengan sedih dan bercampur marah, kedua putrinya itu kembali ke kamar mereka tanpa memperhatikan Kaisar Chu lagi. Huf, dasar pemuda itu, dia selalu saja membuat masalah untukku, ucap Kaisar Chu dengan wajah berat. Saudara, apakah Tian Lin sudah ditemukan? Tanya Longzian kepada Kaisar Api di halaman tempat biasa keluarga mereka berkumpul. Belum, Saudara Chu sedang berusaha untuk mencari keberadaan Tian Lin, jawab Kaisar Api. Sejak Longzian mendengar kalau Lin Tian tidak keluar dari alam rahasia benua utara, dia dengan marah meminta agar Kaisar Api membantu mencari keberadaan Lin Tian. Bahkan Longzian ingin pergi ke Kekaisaran Chu untuk meminta penjelasan kepada Kaisar Chu, tentang masalah hilangnya Lin Tian. Tapi untungnya, dia dan dua wanita lain bisa menghalangi Longzian. Karena jika tidak, mungkin saudaranya yang biasanya tidak banyak berbicara ini, dia akan bertindak dan membuat heboh dunia dewa. Tetapi hal yang sulit bagi Kaisar Xiao adalah, karena setiap harinya, Longzian akan terus menanyainya tentang perkembangan hilangnya Lin Tian. Tenanglah saudari, pemuda itu bukan pemuda biasa. Dia jauh lebih kuat dari kelihatannya, dan sekarang kita harus merawat Ru'er agar dia tidak tahu keadaan ayahnya, ucap Kaisar Api yang mencoba untuk membuat Longzian tidak terlalu khawatir. Di saat Longzian mendengar Kaisar Api mengatakan tentang Ru'er, wajahnya seketika saja melembut. Dia tidak berbicara lagi, dan kemudian menatap gadis kecil yang selalu bermain di taman halaman itu bersama Xiaomi Er. Karena baginya, Lin Ru'er sudah dia anggap seperti cucunya sendiri. Jadi, siapapun yang membuat cucu kecilnya itu menangis, dialah orang pertama yang akan memberi pelajaran kepada orang tersebut. Sepertinya lubang hitam ini sekarang telah menjadi lebih aman, ucap Lin Tian dengan sedikit bahagia. Mungkin karena waktu itu ada sedikit pergeseran ruang, makanya bumi bisa terhubung dengan alam rahasia itu. Yang padahal, itu hanya bisa terhubung ke bumi dari alam langit saja, ucap bayi kecil dengan masih tidur di kepala Lin Tian. Lin Tian mengangguk, dan itu juga satu kemungkinan yang bisa terjadi. Dalam perjalanannya ke dalam lubang hitam, itu tidak ada masalah yang berarti. Mungkin pil yang aku berikan kepada Su'er sudah digunakan oleh ibunya semua, lalu aku akan ke lembah kematian benua timur setelah ini. Karena mungkin saja, rumput jiwa berada di sana, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Lin Tian tidak tahu berapa lama dia terus berada di lubang hitam ini. Karena menurut perkiraan bayi kecil, mereka sudah berada di sana selama 2 minggu lebih. Lalu di mana mereka akan keluar, keduanya tidak ada yang tahu. Tiba-tiba saja Lin Tian merasakan sesuatu telah terjadi di dalam tubuhnya, dan dia mencoba menutup matanya, lalu setelah beberapa saat, wajahnya menjadi sangat jelek. Energi yang dia dapat dari alam rahasia sebelumnya, itu telah dengan paksa menaikkan kekuatannya ke alam kaisar tanpa hambatan. Mungkin itu adalah kabar baik bagi Lin Tian kalau dia berada di dunia dewa. Tetapi karena dia berada di lubang hitam ini, petir kesengsaraan pasti akan jauh lebih kuat dari biasanya. Apalagi, dia telah menahan energinya selama ini, dan ditambah dengan energi yang berbeda dari bumi, itu dapat dipastikan petir kesengsaraannya tidak akan seperti orang yang naik ke alam kaisar seperti biasa. Sial, kenapa ini terjadi di saat aku masih di sini, desah Lin Tian dengan wajah berat.
Bayi kecil yang mengetahui hal itu terpaksa menjaga jarak dari Lin Tian, dan langsung memasang energi pelindung di sekitarnya. "Semangat kakak," ucap bayi kecil kepada Lin Tian. "Semangat kepalamu," teriak Lin Tian dengan kesal. Dia melihat ruang di sekitarnya sudah penuh dengan awan hitam, yang saat ini terlihat sangatlah gelap. Bahkan bisa dilihat, awan itu telah menutupi seluruh lorong lubang hitam tersebut. Lin Tian menggertakkan giginya, dan memasang armor perangnya juga. "Waduh, kenapa awannya berubah menjadi merah?" ucap Lin Tian dengan kaget. Bayi kecil yang melihat awan hitam tadi berubah menjadi merah, dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan wajah kaget. "Kakak, sepertinya kamu bukan hanya langsung menerobos ke tahap alam kaisar, tapi juga akan menerobos ke tahap alam dewa," ucap bayi kecil. "Sial, kenapa bisa secepat ini?" teriak Lin Tian dengan wajah kesal. Dia benar-benar tidak ingin langsung naik ke tahap alam dewa, karena dia masih ingin terus menahan energinya seperti apa yang dia lakukan sebelumnya. Dan, boom boom boom. Walah, 3 petir kesengsaraan pertama itu, adalah untuk naik ke tahap alam kaisar. Sedangkan 9 petir terakhir, itu adalah untuk naik ke tahap dewa tingkat rendah bagian awal, ucap bayi kecil sambil melihat petir yang akan menyerang Lin Tian. Bang bang bang. Petir pertama menyerang Lin Tian, tapi dia masih bisa menahannya. Lalu datanglah petir kedua, dan Lin Tian masih bisa menahan dengan armor perang kaisarnya. Dan, boom. Sial, aku harus bertahan, ucap Lin Tian. Bledar. Petir ketiga untuk menembus ke tahap alam kaisar, dan petir itu menyerang Lin Tian dengan sangat kuat. Tetapi bisa dikatakan, peti itu masih bisa ditahan oleh Lin Tian. Lin Tian langsung naik ke alam kaisar tingkat pertama, tapi itu tidak berhenti di sana, dan dia langsung mencapai tingkat ke-9 alam kaisar dengan lancar. Tetapi sebelum dia menghela nafas senang, petir berbentuk naga biru menyerang Lin Tian lagi dengan kuat. Bang! Crot! Lin Tian yang dalam posisi tidak siap, dia segera memuntahkan seteguk darah. Bang! Tanpa menunggu Lin Tian bersiap lagi, petir kedua dengan warna biru segera menyerang Lin Tian. Tetapi kali ini, Lin Tian lebih siap dari sebelumnya, dan dia hanya terpental sedikit dari tempat dia berada di lubang hitam. Bang 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 bang. Petir ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan, itu dengan susah payah berhasil ditahan oleh Lin Tian, meskipun dia memuntahkan darah beberapa kali. Dan, boom, mengaum. Petir terakhir yang berbentuk naga hitam, itu melihat Lin Tian dengan tatapan yang ganas. Di saat Lin Tian melihat petir hitam itu, dia yakin kalau itu adalah petir kesengsaraan terakhir. Dia dengan segenap kekuatannya bersiap-siap untuk menahan naga petir tersebut. "Ayo maju!" teriak Lin Tian yang sudah babak belur. Mengaum. Dan, boom. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.